Kembali disergap pemirsa gara-gara utang 160 juta rupiah, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur kehilangan tanah dan tempat tinggalnya. Korban saat berutang menjaminkan sertifikat tanah, namun diduga dibalik nama oleh pemberi utang. Pemberi utang diduga mengelabuhi hingga menggugat korban untuk angkat kaki dari rumahnya. Polisi menjaga rumah Sukardi di Polorojo, Babadan, Ponorogo saat pengadilan negeri melakukan pengosongan tempat tinggal. Seluruh perabot milik Sukardi dikeluarkan dan keluarganya harus meninggalkan rumah yang telah ditempati selama puluhan tahun. Rumah ini milik Sukardi, namun sertifikat tanahnya menjadi jaminan utang pada Toriman sebesar 160 juta rupiah. Sukardi dilaporkan Toriman karena menempati tanahnya. Sukardi bahkan kalah di pengadilan negeri karena sertifikat tanah sudah berubah nama menjadi milik Toriman. Sukardi tidak menyangka dengan kelakuan Toriman yang diduga mengelabuhi karena memintanya menghentikan angsuran utang. Belum, angsuran saya kan tiap bulan 2.700.000 itu. Terus saya punya uang lagi 8 juta, saya titipkan ke sana. Ke Pak Toriman, terus punya uang lagi saya tidak boleh, udah urusannya belakangan aja gitu Pak Toriman gitu. Tahu-tahu dieksekusi. Tahu-tahu saya dilaporkan Pak Toriman, saya menempati rumah tidak izin yang punya, saya dihukum 5 bulan. Sementara Sukardi telah melaporkan Toriman ke kantor polisi karena rumahnya senilai 750 juta rupiah telah berpindah tangan tanpa pemberitahuan pada Sukardi, pemilik sah. Sukardi meminjam uang 160 juta rupiah pada Toriman untuk usaha jual beli mobil. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Lantaran membunuh pemerkosa sang istri, seorang pria divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku emosi karena korban kerap menggoda hingga memperkosa istrinya. Terdakwa Yos Ariansyah divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena terbukti bersalah membunuh Dedi Irawan, tetangganya di Mesuji, Sumatera Selatan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Bahwa benar peristiwa pembunuhan terjadi akibat dari istri terdakwa yang mengadu kepada terdakwa jika ia pernah diperkosa oleh korban. Namun peristiwa pemerkosaan tersebut tidak pernah dilaporkan ke pihak berwenang ataupun diungkapkan dan dibuktikan di persidangan. Pembunuhan terjadi Maret lalu, korban sempat melawan hingga pelaku terluka di tangan. Saat ditangkap polisi, Yos Ariansyah mengaku emosi karena korban telah memperkosa istrinya. Pada waktu itu cerita istri kamu gimana itu? Diancam dengan senjata atau gimana? Memperkosa tuh oleh korban. Ada ancaman nggak? Diancam. Setelah mendengar cerita istri kamu, reaksi kamu macam mana? Marah? Marah. Terus? Sudah marah kemana kamu? Mencari korban? Enggak. Terkait vonis ini, kuasa hukum terdakwa keberatan dan menilai pasal pembunuhan yang dikenakan kurang tepat. Tapi kalau menurut kami, yang tepat adalah klien kami ini dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, di mana yang dilakukan oleh klien kami adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tim kuasa hukum akan berkoordinasi dengan terdakwa untuk mengajukan banding atau tidak. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jalan Puri
Udah mau pemilu lagi ya?